Shalom, saudaraku dan Bapak Ibu yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 94 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ketika aku berpikir, kakiku goyah, maka kasih setiamu, ya Tuhan, menyokong aku. Dan topik kali ini mengatakan Tuhan menyokong umatnya. Tuhan menyokong umatnya. Demikian. Saudaraku yang terkasih, siapa kita yang tidak punya masalah? Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti akan berhadapan dan bertemu dengan masalah. Baik itu masalah yang kecil, masalah yang sedang, dan masalah yang besar. Yang jelas, setiap orang harus bertemu dengan masalah. Nah, apakah masalah itu membuat kita menjadi larut di dalam keterpurukan? Ataukah membuat kita menjadi down? Atau hilang kepercayaan? Atau bahkan putus asa? Itu yang paling mengerikan. Tapi yang jelas, masalah apapun itu, baik itu datangnya dari intern kita pribadi atau dari dari luar kita pribadi, yang penting kita ketahui, kita harus berhadapan dan harus kita menerima masalah itu dengan realistis, dalam arti kita menerima kenyataan. Banyak ragam masalah. Ada masalah di dalam keluarga kita saat ini, yaitu antara suami, istri, dan anak-anaknya, antara anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya. Begitu juga masalah anak kepada teman-temannya juga. Banyak masalah. Ada juga masalah yaitu tentang himpitan ekonomi yang menjadi sumber kebutuhan kita setiap hari. Persoalan ekonomi juga bisa menyinggung dalam berbagai hal. Ataupun persoalan atau masalah pekerjaan kita. Pasti kita berbenturan dengan itu semuanya. Tapi kembali lagi kepada kita. Apakah dengan semua pergumulan, masalah-masalah itu, kita merasa bahwa kita adalah orang yang sangat terhukum di dalam kehidupan kita? Ataukah kita menganggap bahwa kita adalah orang yang lemah dan tidak mampu di dalam segala hal, makanya kita terjatuh di dalam masalah itu? Tapi sebenarnya konkretnya adalah saya, Anda, dan semua orang harus berhadapan dengan semua itu. Bukan berarti orang yang tidak punya masalah adalah orang yang tidak berdosa. Atau orang yang memiliki masalah ada dikatakan juga adalah orang yang berdosa. Sama-sama saja. Saya juga punya pengalaman pribadi ketika saya sekolah dalam studi dulu. Dosen saya mengatakan, mengapa kamu susah? Mengapa kamu gelisah? Mengapa kamu gundah gulana memikirkan tentang studimu? Lalu saya katakan, ya semakin hari semakin ingin menyelesaikan perkuliahan ini, saya semakin banyak masalah, belum lagi dana dan sebagainya. Lalu dosen saya mengatakan, hanya orang yang di depan sana yang tidak punya masalah. Maksudnya, karena kebetulan di kampus kami dulu berhadapan dengan gerbang Taman Bahagia, yaitu Taman Pahlawan. Lalu dikatakan, hanya di gerbang sanalah, di sana tempatnya orang yang tidak punya masalah, dalam arti kuburan. Jadi kita yang hidup punya masalah. Jadi baik kita orang yang benar pun, bahkan orang yang memiliki iman yang teguh pun dalam Tuhan, kita selalu diuji dengan berbagai masalah. Karena disitulah kita belajar untuk bagaimana kita untuk lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Dan di dalam masalah itu, ketika kita bisa menyelesaikannya, keluar dengan masalah, level kehidupan atau iman kita itu akan semakin meningkat. Dalam arti, persoalan adalah menjadi guru yang baik untuk tidak mengulangi kesalahan lagi jika kita misalnya berbentur di dalam persoalan-persoalan atau kasus-kasus. Kita akan belajar untuk bagaimana berhadapan dengan situasi itu. Dan besok kita akan semakin
cerdas untuk memahami itu semua dan tidak mau lagi terjun di dalam segala sesuatu yang membuat kita pernah terjatuh. Nah, di dalam nats ini saudaraku, kita juga banyak belajar di mana firman Tuhan mengatakan jika kita memiliki pergumulan apapun itu, baik pergumulan dari diri kita, di keluarga kita, pekerjaan kita, ekonomi, politik dan sebagainya, dikatakan Allah lah pembela kita di dalam hidup ini. Dia adalah Allah yang adil, yang membenarkan, bahkan menyokong kita pada berbagai persoalan yang menimpa kita tadi. Menyokong, memberikan kepada kita energi, kekuatan supaya kita mampu dan tangguh dan menang menghadapi masalah itu. Ya, jadi jangan ragu karena Tuhan Allah katakan, bahkan pemazmur mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Dalam arti seorang gembala pasti akan memelihara domba-dombanya, tidak akan dibiarkannya haus, tidak akan dia biarkan kelaparan, bahkan dia menuntun domba-dombanya ke tempat yang berumput hijau. Makanya pemazmur mengatakan Allah adalah pembela yang memberikan keadilan dan kebenaran bagi setiap orang percaya. Dan juga di dalam nats ini dikatakan pemazmur mengajak kita supaya kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, berharap padanya. Jangan kita andalkan fisik kita, jangan kita andalkan hanya kepintaran kita, kemampuan kita, uang kita, atau jabatan kita dan sebagainya. Kita akan menjadi kaku dan kalah menghadapi itu semua. Tapi kita mengandalkan Tuhan Allah, kita akan dimenangkan pada akhirnya. Makanya pemazmur mengatakan bahwa dia mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan dalam berbagai hal. Saudaraku yang terkasih, ada yang perlu kita ingat sesuai dengan nats ini. Pertama dikatakan, Tuhan tidak pernah berdiam diri ketika umatnya menderita akibat penindasan atau dalam menghadapi masalah. Dia tidak akan berdiam diri, dalam arti dia bertindak. Sama seperti waktu di zaman Yesaya Allah berkata kepada nabi itu, Audo marporang mokop ho, makan mokop hamu, asal makohom ham. Di sini juga Allah membuktikan bahwa ia turut campur, ambil bagian, bertindak dengan tegas dan adil dan bijaksana, dan tidak membiarkan umatnya ditindas habis oleh umat yang lain atau bangsa yang lain. Dia tetap membela umatnya. Yang kedua dikatakan Tuhan sanggup membela kita karena dialah pencipta alam semesta dan isinya, dan berdaulat atas segala ciptaannya. Itu dikatakan oleh pemazmur. Tuhan sanggup. Jangan katakan Tuhan tidak sanggup. Apapun dia sanggup melakukannya. Sedangkan matahari, bulan dan bintang diatur, apalagi mengatur kehidupan kita. Sedangkan matahari dia bisa tentukan kapan terbit dan terbenamnya. Begitu juga bulan dan bintang, kapan terbit dan terbenamnya. Begitu juga binatang, tumbuhan dan sebagainya, Tuhan atur, Tuhan tata semuanya. Makanya ciptaan Tuhan itu sungguh indah. Apalagi tentang rezeki kita, tentang harapan cita-cita kita, Tuhan yang atur. Makanya dikatakan mari kita mengandalkan Tuhan. Yang ketiga dikatakan Tuhan selalu siap menyokong dan menopang kita agar tidak menjadi kolaps. Dia akan menyokong dan menopang kita. Jikalau kita lemah, dia akan menggendong kita. Jikalau kita jatuh, dia akan mengangkat kita, mengambil tangan kita dan menegakkan kita agar selalu berdiri tegak untuk berhadapan dengan berbagai hal. Itulah Tuhan kita yang baik. Dan keempat dikatakan dia tidak pernah meninggalkan umatnya sendirian menghadapi masalah. Tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah. Tuhan akan selalu berdiri bersama kita, bahkan dia di depan kita jika ada bahaya. Itulah keluar biasaan Tuhan yang selalu menyokong kita dan tidak mau meninggalkan kita. Bahkan Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau dari engkau lahirmu, ketika engkau mudamu, dan ketika engkau tuamu, sampai rambutmu pun menjadi memutih, akulah tetap Tuhanmu. Itu janji Tuhan. Dia selalu setia kepada kita. Walaupun kadang kita berubah, kita tidak setia, dan kita coba-coba meninggalkan, bahkan menduakan Tuhan. Tapi ingatlah, Tuhan tidak akan meninggalkan umat yang dia ciptakan seperti kita. Dia sangat mengasihi kita. Untuk itu saudaraku, hanya satu yang dia inginkan melalui nats ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena engkau akan melihat betapa luar biasanya pekerjaan dan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini, meneguhkan iman kami, supaya kami senantiasa setia dan selalu memberikan kehidupan kami, baik jasmani dan roh kami, ke tangan-Mu saja. Karena begitu banyak cobaan, godaan, himpitan masalah yang silih berganti datang kepada kami. Tapi dengan firman-Mu pada hari ini, tidak membuat kami menjadi ragu, lemah, terjatuh, dan khawatir, bahkan takut. Karena Engkau berjanji kepada kami, Engkau akan selalu ada bersama-sama dengan kami, bahkan menopang kami, menyokong kami Tuhan, supaya kami tetap teguh di dalam kehidupan kami, dalam iman kami, dan akhirnya Engkau memenangkan kami dalam setiap pergumulan hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, selamatkanlah jiwa kami dan roh kami, agar kami senantiasa berseru kepadamu yang Tuhan kami yang esa. Terima kasih Tuhan, di dalam firman-Mu kami telah berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian saudaraku yang terkasih, ingat tetap tersenyum, jaga prokes, Tuhan selalu menyokong kita.